Baik, di sini saya akan melanjutkan di pembuatan kartu identitas pelajar atau KIS ya, siswa, KIS, kartu identitas siswa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana pembuatan tutorial ini bisa digunakan untuk keperluan lain dan sebagainya, sehingga kita bisa mengaplikasikannya baik di kantor ataupun di sekolah dan sebagainya. Kita to the point, kemarin kita sudah mengimport data melalui Excel database-nya, kemudian mengisi sebagian dari file atau tabel-tabelnya, kita sudah mengubah nama-namanya. Jadi di sini saya akan melanjutkan di bagian, saya buka nih versi akses 2010. Ya, versi akses 2010 ini tampilnya seperti ini. Ini kemarin data yang sudah tersimpan kemarin. Jadi data siswa akan menjadi seperti ini, data siswanya. Kita buka dua kali. Ini datanya sudah terentry semua. Kemarin ini ID ada file 1, file 2, file 3. Ini tinggal kita ubah dengan klik dua kali, kita isi apa, ketik apa di bagian ini. Seperti itu. Jadi setelah mengisi semua data entry semua, kita di bagian ini sudah di bagian view, kemudian kita klik design view, kita balik lagi bagian ini adalah pengaturan. Jadi ini adalah tampilan, jadi semua pengaturan ada di design view. Kalau di Microsoft Access versi berapapun seperti itu sama. Yang penting kita familiar dengan beberapa tampilan, fungsinya sama sih sebenarnya. Foto ini sudah berbentuk attachment itu ya, kita ngambil file dari mana seperti itu. Kita contohkan di sini ya, kita lanjutkan di pembuatan kartu ini. Click subscribe. Click bell. Jadi di sini 0 menandakan belum ada data di situ dari 5 siswa ini. Kita klik kanan, kita manage, saya ulangi lagi ya, klik kanan, kemudian manage attachment, kita tambahkan add dengan mengklik add di bagian ini, maka akan muncul beberapa file-file yang ada di komputer ini. Ya lainnya siswa harus memfoto sendiri seperti itu. Sebagai contoh ini, nah ini contohnya, ini foto 1 saya open, saya buka, saya tambah. Kalau mau nge-add lagi kita tambah, jadi nanti bisa dipilih seperti itu. Kita oke, maka dengan sendirinya ini sudah terisi. Nah, kita masih belum bisa ditampilkan di sini, jadi artinya kita akan menampilkannya di bagian pembuatan. Kita create itu seperti ini, di bagian form wizard atau kita menggunakan form design. Tapi di sini saya akan mendesain sendiri seperti itu, seperti apa tampilannya. Jadi kita bisa memanipulasinya seperti itu. Nah, ini belum disimpan tadi ya, kita belum simpan, saya simpan di bagian tabel siswa. Kita tutup. Nah, ini selesai dulu. Anggap ini semuanya data semua sudah terisi 1. Ini 0, masih 0 saja, coba 1 dulu. Tekniknya sama seperti yang saya jelaskan yang barusan seperti itu. Jadi kita lanjutkan di bagian create, kita form design. Jadi di bagian form design itu ya, kita harus menentukan sendiri. Satu contoh, ini ada apa namanya, select, ada text box, ada label, pelabelan, comment button, kemudian di bagian ini tab kontrolnya, ini bisa manipulasi. Cuma di bagian ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan kartu saja secara sederhana. Sebenarnya di Microsoft Excel buatan orang lain ya seperti itulah, jadinya langsung ceplok gitu. Nah, bagaimana kita mengkreasikan sendiri menggunakan Office bawaan dari Microsoft, yakni Microsoft Access. Kita langsung saja di sini, misalkan kita kasih nama, kita pilih label di sini,
kita pilih label. Saya akan tuliskan di sini, nah, kartu identitas siswa atau identitas santri seperti itu. Jadi ini bisa kita perbesar dengan menggunakan klik tahan tarik di bagian pinggiran dari kotak-kotak ini, dan di bagian format kemudian kita tambahkan terlalu besar, sampai 20 lah seperti itu, tapi 20 dirasa masih besar. Nah, sebuah judul di sini, kartu identitas siswa. Jadi nanti ketika ditampilkan ya kartu identitas siswa, ini view ya masih seperti ini gitu loh. Kita tampilkan dulu, belum ada identitasnya dan seperti apa. Kita balik lagi ke desain view. Nah, di bagian desain view. Nah, untuk bagaimana memasukkan tabel ini di bagian form, nanti juga di laporan atau report seperti itu. Kita akan kembali ke bagian sini, klik pojok ya, di bagian ini. Nah, di bagian ini kita klik saja di bagian ini. Nah, saya contohkan di sini. Nah, ini di sini. Nah, ini seperti itu. Jadi, nah di sini. Jadi tekan aja titik seperti itu. Jadi dalam artian kita untuk penggunaan ini titik, bagaimana kita akan mengambil semua data tabel siswa akan dimasukkan di bagian ini. Kita di property sheet, sumber rekaman, record source, kita pilih adalah yang dipilih adalah tabel siswa. Captionnya tidak usah ditulis seperti apa. Nah, nanti bagaimana untuk pengaturannya bagian ini nanti saya akan lanjutkan untuk pengentriannya. Kemudian setelah di property sheet selesai, maka kita tambahkan fill-fill yang sudah ada, add existing fill seperti itu. Ini foto banyak. Ini satu contohnya, saya mengambil pertama adalah NISN, klik tahan tarik seperti itu. Setelah NISN adalah nama siswa seperti itu. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin. Nah, biasanya ada tanda tangan kepala madrasah ataupun kepala sekolah seperti itu. Nah, kita atur sedemikian rupa sehingga kita bisa menggunakannya sebagaimana kita mengedit ya, seperti di Photoshop atau Corel, tinggal diatur tata letaknya seperti itu. Kalau mau tata letaknya berurutan seperti ini ya tinggal kita buat nanti. Ini di bagian NISN, ini adalah label, sebelah kiri adalah label, kemudian di sebelah kanannya ini adalah isi dari yang kita entrikan di tabel data siswa ini. Jadi untuk pembagian ini kita cek aja di view. Nah, ini isinya ini SN sebagainya. Nah, bagaimana nanti tempat tanggal lahir ini, tempat tanggal lahir seharusnya kan berdempetan seperti itu. Kita balik lagi ke desain view. Jadi ini bagian ini kita hapus, delete. Nah, ini kita tambahkan di sini. Nah, seperti itu. Kita blok semua, tinggal klik tahan tarik dari luar, sama halnya di ngeblok sebuah bentuk-bentuk di Microsoft Word. Jadi semuanya lah harusnya terseleksi sedemikian rupa. Kita ubah di bagian format seperti ukuran KTP dan sebagainya, itu kita pilih 7 di sini. Ini di sini paling minim adalah 8, di mana 8 itu adalah angka terkecil. Kita pilih 7 di situ. Nah, ini sudah cukup, sudah mumpuni. Kita cek lagi. Mohon maaf, di home kita view, maka tampilan seperti ini. Ini masih ada kotak-kotak, sehingga kotak-kotak itu bisa kita hilangkan. Kemudian tanggal lahir ini, tanggal lahir harusnya ada di sebelah kiri, agak mepet di bagian ini. Kita atur dulu. Ini diperkecil aja.
Kita sambil tekan kontrol ini biar terseleksi semua, biar tidak one by one, istilahnya tidak satu persatu, tapi dikasih demikian rupa. Nah ini SN, kemudian ini kita buat geser ke sini. Biasanya kalau kita menggeser, ini sebelah kirinya akan ikut tergeser, artinya kita tidak masalah lah. Kalau kelebihan kayak gini, pojoknya hitam kotak agak besar ini ya ditahan tarik seperti itu, biar tidak ikut secara keseluruhan. Saya buat dempet, ini saya buat dempet lagi. Oke, seperti ini ya, cukuplah. Di sebelah sini adalah kita buat foto, nanti kita balik lagi, kemudian tanggal ini kita pilih di format, kita buat rata kiri, kita cek lagi di home view. Nah ini sudah ada di sebelah kiri, tinggal kita menghilangkan di bagian ini adalah kotak-kotaknya. Kotak-kotak ini harus kita klik bagian ini saja, kemudian kita pilih di bagian properti. Ketika tidak muncul properti sheet, kita klik aja di bagian ini, kemudian kita lanjutkan di bagian gridnya, kita pilih ya dulu, tunggu border style, kita buat transparan, stylenya juga transparan, border widthnya itu biarkan. Nah ini seperti ini, kita balik lagi, ini sudah tidak ada ya. Kalau dirasa kurang mepet ya dibuat mepet nanti di bagian kotak di bagian sini, sehingga bisa diaplikasikan sedemikian rupa. Ini kalau mepet tinggal diatur lah seperti itu. Tinggal foto tadi belum kita masukkan, kita buat add existing field. Nah foto ini kita masukkan, ini kita buang label kita buang, foto ini kita sedemikian rupa. Kalau mau foto taruh di bawah ya harus sedemikian. Nah ini fotonya, bisa tanda tangannya di sini, tanda tangan kepala madrasah atau kepala sekolah. Ini rekaman pertama, rekaman kedua belum ada foto dan sebagainya ya. Kalau kita mau kasih, kita tinggal manage di sini di bagian attachmentnya. Nah, seperti itu. Kita tinggal nanti di bagian keempat membuat background, sehingga ini bisa kita cetak seperti kartu identitas siswa atau KIS atau kartu identitas pelajar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengakhiri, jangan lupa subscribe, kemudian komen ketika ada kesulitan untuk pengoperasian dalam tutorial yang saya sampaikan. Terima kasih.